Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Fauzia Putri Aprilianto dengan NIM V8424007. Di sini saya akan melakukan olah data menggunakan SPSS, yaitu Multidimensional Scaling, dan Principal Component Analysis. Pertama, kita akan membuat JFrog terlebih dahulu, kemudian datanya akan kita olah di SPSS. Yuk langsung aja kita mulai dengan Multidimensional Scaling terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki beberapa nama brand, di mana kita ingin melakukan multidimensional scaling dan mengetahui kemiripan dari satu brand dengan brand lainnya. Seperti kita ingin mengetahui kemiripan dari H&M dengan Dagadu, H&M dengan Uniqlo, dan brand-brand lainnya. Untuk ini, kita lebih fokus pada brand Dagadu. Kita ingin melihat kemiripan brand Dagadu dengan brand lainnya. Pertama, kita akan membuat Google Form-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat kuesioner. Di sini kita akan membuat Google Form, di mana kita akan membuat Google Form multidimensional scaling untuk brand Dagadu. Di sini kita akan membuat judulnya terlebih dahulu, kuesioner multidimensional scaling untuk Dagadu. Setelah kita membuat judulnya, kita akan membuat demografi dan geografi dari orang yang akan mengisi Google Form kita. Yang pertama yaitu bisa jenis kelamin. Kemudian kita bisa mengisi dengan usia. Kita ganti multiple choice-nya menjadi short answer. Kemudian kita juga bisa mengisi provinsi. Setelah itu kita juga bisa memberikan beberapa pertanyaan tambahan juga sebelum untuk mengetahui persepsi kemiripan satu brand dengan brand lainnya. Semisal kita ingin mengetahui apakah Anda pernah mengetahui atau mendengar tentang Ligado. Ini kita ganti menjadi multiple choice. Kemudian option satunya ya, option 2-nya tidak. Kemudian, apakah Anda pernah membeli produk Dagadu? Nah, setelah itu kita baru masuk untuk persepsi kemiripan brand dari satu brand ke brand lainnya. Kita buat dulu add title dan description-nya. Kita masukkan persepsi kemiripan Dagadu dengan brand lainnya. Itu description-nya seperti ini. Di mana kita akan menggunakan skala 1-5, di mana skala 1 itu sangat tidak mirip, dan 5 itu sangat mirip. Kemudian kita akan membuat pertanyaannya. Add question. Kita ganti multiple choice-nya menjadi linear scale. Yang pertama, kita akan membuat H&M dulu. Pertanyaan pertama, kemiripan H&M dengan Dagadu. Dan yang pertama, skala 1 itu tadi sangat tidak mirip. Kemudian skala 5 sangat mirip. Kemudian bisa kita duplikat kemiripan H&M dengan Uniqlo. Nah, setelah JFrog-nya selesai seperti ini, setelah itu kita bisa mempublish JFrog tersebut. Ini kita bisa mengganti. Setelah itu bisa kita publish. Nah, setelah dipublish, maka nanti hasil atau data respon yang kita terima dari JFrog tersebut akan kita olah datanya menggunakan SPSS untuk multidimensional scaling. Nah, di sini kita memiliki data dari responden JFrog yang telah kita sebar.
Sebelum kita melakukan olah data, kita akan membuat rata-rata terlebih dahulu untuk kemiripan brand satu dengan brand yang lainnya. Di sini kita masukkan sama dengan average. Terus kita masukkan hasilnya, kita drag ke bawah. Lihat enter. Setelah itu bisa kita drag ke samping untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita bisa memindahkan ini ke sheet berikutnya di sini. Pertama, kita akan memasukkan yang H&M dulu. H&M, kemiripan H&M dengan beberapa produk. Nah, kemudian kita CTRL copy, kita masukkan di sini, kita paste dengan value. Nah, kemudian ini masih kurang satu. Ini. Setelah itu bisa kita transpose di sini. Kemudian kita masukkan yang dagadu dengan beberapa brand. Seperti kita pindahkan ke sini dan kita paste value. Setelah itu bisa kita copy lagi, kita transpose di sini. Nah, kita masukkan berikutnya yaitu Uniqlo. Kita copy dulu rata-ratanya kemiripannya. Nah, setelah itu ini bisa kita ganti jadi 0. Ini juga 0. Ini juga 0. 0. Nah, kemudian data ini bisa kita copy dari nama brand ini, dari H&M dan lain-lainnya, untuk kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, kemudian untuk data yang telah kita copy atau rata-rata tadi yang telah kita copy dan kita masukkan, sekarang kita akan mempastenya di SPSS ini. Nah, setelah itu kita ke variable view, kita ganti var pertamanya menjadi brand. Kemudian namanya itu sesuaikan dengan nama brand tadi urut. H&M. Di sini kita tidak dapat menggunakan simbol, jadi caranya seperti ini. Kemudian Lagadu. Setelah itu Uniqlo. Setelah itu Zara. Ya, eksekutif. Ya, Zara. Kita pakai strip. Ya, eksekutif. Setelah itu 3 second. 3 second. Setelah itu Erigo. Matahari. Web Store. Setelah itu Ramayana. Dan juga Joker. Setelah itu misalnya kita ganti untuk brand ini nominal, sedangkan yang lainnya itu scale.
Nah, setelah itu untuk value-nya di sini kita membuat value-nya di brand. Di mana kita samakan urutannya dengan yang di sini. Value-nya satu, labelnya itu adalah H&M. Kita add, setelah itu value-nya dua, labelnya DBD. Kita add, value-nya tiga, labelnya Uniqlo. Add dulu, kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan multidimensional scaling. Pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih scale. Setelah itu kita pilih yang multidimensional scaling yang AL scale. Setelah itu kita masukkan semua dari H&M ini ke Joker ke variabel. Nah, setelah itu untuk model kita pilih yang rasio ini. Nah, itu continue. Kemudian kita klik yang option, kita pilih yang group plotnya. Setelah itu continue. Setelah itu kita pilih OK. Nah, bisa kita lihat ini merupakan hasil dari multidimensional scaling. Di mana bisa kita lihat ini beberapa brand yang mirip satu sama lain. Di sini Erigo itu mirip dengan 3 Second. Kemudian untuk produk Dagadu sendiri, dia lebih mirip dengan Jogger. Kemudian untuk produk seperti Uniqlo, Zara, H&M, dan Eksekutif merupakan produk yang mirip satu sama lain. Zara itu lebih dekat dengan H&M. Kemudian untuk Ramayana dan Matahari Department Store itu memiliki kemiripan. Jadi untuk multidimensional scaling seperti itu. Di sini kita akan membuat Google Form untuk Principal Component Analysis pada brand Dagadu. Di Principal Component Analysis ini berisi tentang seperti kualitas, harga, pelayanan, brand reputation, dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan membuat kuesioner tersebut. Pertama, kita akan membuat judulnya. Judulnya yaitu kuesioner prinsipal komponen analisis Yogadu. Kemudian kita akan membuat profil demografi dan geografi terlebih dahulu, pertanyaan seperti usia, kemudian provinsi, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa pertanyaan tambahan, seperti yang tadi, apakah Anda pernah mengetahui atau mendengar tentang Gegadu? Ini kita bisa pilih ya atau tidak. Kemudian, apakah Anda pernah membeli produk Gegadu? Nah, setelah itu baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seperti kualitas, kenyamanan, pelayanan, brand reputation, dan lain sebagainya. Kita akan membuat title dan description-nya terlebih dahulu. Untuk title-nya di sini, produk pakaian, description-nya. Kemudian kita masukkan pertanyaannya yang pertama untuk kualitas. Di sini kualitas produk, kita mulai dari H&M terlebih dahulu. Untuk skalanya kita menggunakan skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat tidak baik, 10 itu sangat baik. Kemudian kita copy. Di sini kualitas produk Dagadu. Kemudian kita copy lagi.
Ini kita copy lagi, ini kualitas produk Uniqlo. Kemudian ini ke kualitas harga produk, kita buat terlebih dahulu title dan description-nya. Title yang di sini kita buat kualitas harga produk. Kita masukkan sama seperti tadi, kita masukkan beberapa brand mulai dari H&M. Di sini kita pakainya scale, linear scale dari 1 sampai 10. Kemudian kita masukkan harga produk H&M. Kita copy, kita masukkan, habis itu udah jadi. Setelah itu Uniqlo. Nah, setelah harga produk, kita masuk ke kriteria desain dan tren produk. Kita masukkan title dan description-nya di sini. Joker. Setelah itu kita ke kriteria kenyamanan produk. Nah, di sini untuk kualitas dan layanan pelanggan. Nah, kemudian dari Gfrom ini sudah selesai dibuat. Kemudian bisa kita publish untuk Gfrom-nya. Nah, setelah itu Gfrom-nya bakal kita sebar dan kemudian respon atau data yang dihasilkan dari Gfrom ini akan kita olah menggunakan prinsipal komponen analisis di SPSS. Ini merupakan hasil dari Gfrom Principal Component Analysis yang telah kita sebar. Selanjutnya kita akan membuat rata-rata dari kualitas produk setiap brand, kemudian harga, dan lain sebagainya. Di sini kita masukkan dulu sama dengan average. Kemudian kita masukkan datanya. Enter. Nah, itu bisa kita drag ke samping. Nah, setelah semua rata-ratanya diperoleh, setelah itu bisa kita pindahkan di sini seperti ini. Data yang telah kita pindahkan untuk rata-rata dari kualitas produk, harga, desain, kenyamanan, pelayanan pelanggan, lokasi, dan brand reputation bisa kita copy dan kita bisa pindahkan ke SPSS untuk melakukan olah data prinsipal komponen analisis. Selanjutnya, kita akan mempaste yang telah kita copy dari Excel tadi. Di sini kita paste terlebih dahulu, kemudian kita ke variable view. Untuk var satunya kita ubah menjadi brand. Selanjutnya untuk var 2 dan var 8 kita ubah menjadi kualitas produk, harga, sampai ke brand reputation dengan secara berurutan seperti yang ada di Excel tadi. Yang pertama yaitu kualitas produk, kemudian harga, desain, kenyamanan, pelayanan, gambar, setelah itu lokasi, dan reputation. Brand, reputation. Setelah itu, measure-nya kita ubah menjadi scale untuk yang brand tetap di nominal.
Nah, jika sudah, maka kita ke Analyze, kemudian kita pilih yang Dimension Reduction, Faktor. Setelah itu, kita masukkan dari kualitas produk sampai ke brand reputation ke variabel. Nah, setelah itu kita ke Deskriptif, kita centang yang koefisien dan signifikan level. Setelah itu, Extraction, kita centang yang script plot. Ininya kita ganti menjadi 0,5. Kemudian kita ke score, kita centang yang save as variable, yang regression, terus continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Yang kita perlukan ada di komponen matriknya ini, kita memerlukan komponen 1 dan komponen 2. Kita akan membuat data baru, di mana kita akan memasukkan nama-nama brand, kemudian ada kualitas, kenyamanan, dan harga, dan lain sebagainya, dengan faktor 1 dan faktor 2 yang muncul tadi. Nah, di sini kita akan membuat data baru. Kemudian kita paste yang nama-nama produk. Setelah itu kita tulis yang kualitas tadi, harga, dan sampai brand reputation. Kualitas, kemudian harga, desain, kenyamanan, pelayanan, lokasi, dan reputation. Setelah itu, di sini kita akan copy faktor 1 dan faktor 2 yang tadi telah muncul setelah kita melakukan analisis komponen. Nah, di sini kita bakal copy yang tadi faktor 1 dan faktor 2 yang telah kita lakukan di data sebelumnya. Nah, kemudian untuk kualitas harga desain kenyamanan, kita masukkan yang komponen metrik tadi. Ada komponen 1 dan komponen 2. Tinggal kita tuliskan di sini. Nah, kita copy di sini. Yang ini berasal dari komponen matrik yang kita dapat dari output tadi. Kemudian kita copy ke sini. Setelah itu kita ke variable view. Untuk yang pertama, kita ubah menjadi brand. Setelah itu, yang part 2-nya kita ubah menjadi faktor 1. Part 3-nya kita ubah menjadi faktor 2. Part 4-nya kita ubah menjadi komponen 1. Part 5-nya kita ubah menjadi komponen 2. Jangan lupa measure-nya untuk yang brand dia nominal, sedangkan yang lain kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita balik ke data view, kita pilih yang grabs, kita pilih legacy dialog. Setelah itu kita pilih yang scatter dot. Jadi grabs, habis itu legacy dialog, dan scatter dot. Kita pilih yang overlay scatter, kemudian define. Nah, untuk di sini ada y variable dan x variable. Untuk y variable di sini kita masukkan yang faktor 1 ke sini. Kemudian untuk x variable kita masukkan yang faktor 2. Komponennya juga sama, yaitu komponen 1. Y-nya ini komponen 1. Komponen 1 dan X-nya ini komponen 2. Seperti ini. Kemudian untuk label case-nya kita masukkan yang brand ini. Setelah itu kita ke option, kita centang yang exclude case variable by variable. Kemudian kita centang juga yang display chart with case label. Kemudian continue. Setelah itu oke. Nah, di sini merupakan output dari grafik yang telah kita lakukan. Grafik ini tuh menunjukkan bagaimana
orang itu membandingkan beberapa merek pakaian. Bisa kita lihat ada di sini beberapa brand yang saling berdekatan seperti ada Eksekutif, H&M, kemudian Uniqlo dan Zara. Artinya, brand-brand tersebut memiliki beberapa kemiripan seperti Erigo dan Three Second juga memiliki beberapa kemiripan. Selain itu, di sini ada H&M yang berada di tengah-tengah di antara pelayanan, harga, kualitas, reputasi, desain, dan kenyamanan. Artinya H&M ini seimbang antara pelayanannya, kemudian harganya juga bagus, desainnya juga bagus, dan nyaman. Kemudian di sini untuk Uniqlo sendiri dia lebih dekat dengan harga dan pelayanan. Artinya untuk harga Uniqlo-nya itu bagus dan pelayanannya bagus. Untuk Zara dia lebih dekat pada desain dan kenyamanan. Kemudian di sini juga ada beberapa brand yang jauh dari Uniqlo, H&M, Zara, dan The Eksekutif seperti ada Ramayana dan Matahari. Berarti orang tuh melihat kedua merek tersebut itu berbeda dibandingkan merek fashion yang lagi hits atau yang modern lainnya. Kemudian untuk Jogger dan Dagadu juga berada jauh dari merek lainnya. Artinya kedua merek ini memiliki ciri khas tersendiri di mata konsumen. Selain itu, faktor lokasi juga berpengaruh karena di sini faktor lokasi juga ada beberapa merek atau brand yang jauh dari faktor lokasi. Artinya, konsumen itu juga mempertimbangkan faktor lokasi saat memilih brand pakaian.